Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Adelia Martini dengan NIM 0615 1282 126026 dari kelas B semester 2 dari program studi Pendidikan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Baiklah, di video ini saya akan menganalisis permasalahan sosial yang ada di Indonesia, yaitu masalah sosial pengangguran yang masih berjamur di Indonesia hingga saat ini. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat tentu saja ada berbagai permasalahan sosial yang terjadi akibat perubahan atau perkembangan zaman dan berbagai faktor lainnya. Dalam proses perubahan tersebut wajar bila timbul permasalahan sosial. Tapi sayangnya setiap orang menyikapi permasalahan sosial dengan sikap yang berbeda-beda. Nah, permasalahan sosial atau yang bisa kita sebut sebagai masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Nah, di sini permasalahan sosial yang saya ambil yaitu pengangguran. Mengapa pengangguran? Karena tidak bisa dipungkiri dari zaman dahulu hingga saat ini kita tidak luput dari permasalahan pengangguran. Nah, jadi apa sih itu pengangguran? Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak untuk dirinya. Nah, pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Nah, jadi menurut berita terbaru yang didapat dari Detik Finance dan diterbitkan pada Rabu 11 Mei 2022 yang telah saya simak dan saya baca, bahwasanya Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kondisi tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia per Februari 2022 mencapai 5,83%. Jika dilihat secara jumlah orang pengangguran mencapai 8,40 juta orang. Nah, angka pengangguran itu jika dibandingkan kondisi TPT pada Februari 2021 sebesar 6,26% atau 8,75 juta orang. Nah, memang itu menurun. Namun jika dibandingkan Februari 2022 masih lebih tinggi yang saat itu mencapai 4,94% atau 6,93 juta orang. Nah, yang selanjutnya ini jika dilihat lebih rinci lagi dari sederet provinsi yang tingkat penganggurannya masih tinggi. Nah, di sini ada 5 provinsi yang tingkat penganggurannya masih tinggi dari data per Februari 2022. Nah, yang pertama itu ada Banten. Nah, Banten menjadi provinsi dengan TPT tertinggi, tercatat per Februari 2022, angkanya mencapai 8,53%. Nah, angka itu sebenarnya turun jika dibandingkan dengan posisi Februari 2021 sebesar 9,01%. Namun jika dilihat tahun lalu, Banten berada di posisi kedua dengan provinsi dengan TPT tertinggi. Nah, yang kedua itu ada Jawa Barat. Posisi kedua ditempati oleh Jawa Barat. Angka TPT-nya mencapai 8,35%. Sama seperti Banten, angka TPT Jawa Barat itu lebih rendah dibandingkan posisi Februari 2021 sebesar 8,92%. Tahun lalu Jawa Barat berada di posisi ketiga sebagai provinsi dengan TPT tertinggi. Yang selanjutnya itu ada Kepulauan Riau. Kepulauan Riau menduduki peringkat
ketiga sebagai provinsi pengangguran tertinggi di Februari 2022 yang mencapai 8,02%. Angka TPT itu juga menurun dibandingkan posisi Februari 2021 sebesar 10,12%. Posisi Kepulauan Riau juga turun dari peringkat provinsi TPT tertinggi. Pada Februari 2021, Kepulauan Riau berada di posisi puncak sebagai provinsi TPT tertinggi. Yang selanjutnya ada DKI Jakarta. Ibu kota Jakarta menempati posisi keempat dengan TPT sebesar 8,00%. Angka TPT Jakarta menurun dibandingkan posisi Februari 2021 sebesar 8,51%. Posisi Jakarta masih sama dengan tahun lalu di peringkat keempat. Dan yang terakhir ada Kalimantan Timur. Nah, provinsi yang salah satu wilayahnya ini bakal menjadi ibu kota negara atau IKN baru ini menempati posisi kelima dengan pengangguran tertinggi sebesar 6,77%. Nah, pada data Februari tahun lalu, angka TPT Kalimantan Timur mencapai 6,81%. Nah, yang selanjutnya apa saja faktor dan hal yang menyebabkan pengangguran? Nah, di situ ada 4 poin. Nah, yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran dari faktor pribadi. Nah, dari faktor pribadi ini ada 3. Yang pertama, faktor kemalasan, yang kedua, faktor cacat atau umur, dan yang ketiga, faktor rendahnya pendidikan dan keterampilan. Nah, di situ yang poin kedua, ada faktor penyebab utama meningkatnya pengangguran di Indonesia. Nah, ada ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, pengembangan sektor ekonomi, dan banyaknya tenaga kerja wanita. Nah, sedangkan di poin ketiga ada beberapa hal yang menyebabkan pengangguran. Nah, yang menyebabkan pengangguran ini antara lain penduduk yang relatif banyak, pendidikan dan keterampilan yang rendah, angkatan kerja tidak dapat memenuhi prasyarat yang diminta dunia kerja, teknologi yang semakin modern, pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan, penerapan rasionalisasi, adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi oleh musim, dan yang terakhir ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan suatu negara. Dan ada di poin keempat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak mendapat pekerjaan. Ada 3. Yang pertama, kurangnya informasi. Yang kedua, tidak adanya sistem penerimaan publik. Yang ketiga, sulit menerapkan kepintaran atau skillnya dalam dunia pekerjaan. Nah, yang selanjutnya, apa solusi untuk mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia ini? Nah, solusi untuk mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia ini antara lain, yang pertama menyelenggarakan bursa pasar kerja, yang kedua menggalakkan kegiatan ekonomi informal, yang ketiga meningkatkan keterampilan tenaga kerja, yang keempat meningkatkan mutu pendidikan, yang kelima mendirikan pusat-pusat latihan kerja, yang keenam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang ketujuh mendorong investasi, yang kedelapan meningkatkan transmigrasi, yang kesembilan melakukan deregulasi dan debirokrasi, dan yang ke-10 memperluas lapangan kerja. Nah, dalam menanggapi masalah sosial tentang pengangguran ini, saya berperan sebagai guru sekaligus motivator. Nah, kalau saya berprofesi sebagai guru, saya akan mengarahkan anak-anak didik saya untuk menanamkan jiwa wirausaha sejak masih duduk di bangku sekolah. Nah, ini merupakan salah satu contoh sebagai cara mengatasi pengangguran. Sebenarnya apabila sebagian besar orang memiliki jiwa wirausaha, maka tidak perlu mengkhawatirkan jumlah lapangan kerja yang sedikit. Sebagai seorang wirausaha, pastinya dapat mendirikan usaha sendiri, bahkan bisa membuat lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, dan kalau saya jadi motivator, saya akan memotivasi kepada semua orang dan saya akan memberitahukan bahwa pengangguran itu bukan salah dari pemerintah. Orang jadi pengangguran bukan salah kuliahnya, bukan salah ijazahnya juga. Tetapi orang menjadi pengangguran itu karena salah dari dirinya sendiri. Jadi pengangguran itu hanya untuk orang yang malas. Orang menjadi pengangguran karena memilih untuk menganggur. Itu dia penyebabnya. Lah kok bisa memilih? Ya karena
yang sekarang menganggur kenapa tidak kerja? Pasti alasannya belum dapat panggilan kantor lah, dan mengatakan ijazahnya cuma ijazah SD atau cuman lulusan SMA, atau juga merasa dirinya tidak punya bakat apa-apa. Karena merasa tidak punya bakat apa-apa, langsung berpikir, ya saya pengangguran. Nah, jadi bisa dibilang alasan ini cuma dibuat-buat saja. Jadi kalau saat ini memutuskan tidak untuk menjadi pengangguran, ya sangat bisa sekali dengan cara memikirkan hal yang disukai, kemudian memutuskan untuk mengerjakan hal tersebut. Dan itu sudah tidak bisa disebut pengangguran lagi. Jadi mau bagaimanapun, mau lulusan apapun, lulusan SD sekalipun, jika tidak malas, terus berusaha, memikirkan hal yang disukai dan mengerjakan hal tersebut, menjadikan kata-kata pengangguran tersebut dapat terhapuskan. Nah, jadi harapan saya semoga angka pengangguran yang ada di Indonesia ini dapat segera menurun dengan dibukanya banyak lowongan pekerjaan. Nah, jangan terpaku dengan menunggu dan mencari lowongan pekerja saja. Apabila tidak mendapatkan lowongan pekerjaan, masih banyak cara lain. Salah satunya berwirausaha sendiri dan jangan mudah putus asa. Nah, semoga dengan berwirausaha dapat membuat lapangan kerja untuk orang lain. Nah, sekian itulah video analisis saya tentang permasalahan sosial, dan saya mengambil tentang permasalahan sosial pengangguran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.